Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Putra Madani dengan nomor 3046030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemerintah biografi Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno, Soekarno adalah tokoh proklamator beliau saat berusia 14 tahun, Soekarno itu diajak ke Minangkabau untuk tinggal di Surabaya dan disekolahkan di Burger sekolah yang kini menjadi ITB, dan di sana ia meraih gelar insinyur. Semasa hidupnya ia mempunyai 3 istri dan selanjutnya pemerintahnya pada masa awal kemerdekaan itu pada tahun 1945 sampai 1950, yang mana pada pemerintahan awal kemerdekaan ini pemerintahnya banyak menghadapi tantangan dan kesulitan, yang mana Indonesia itu pada saat itu berhasil membangun fondasi demokrasi dan mengadopsi prinsip-prinsip demokratis dalam sistem politiknya. Namun prinsip demokrasi ini belum berjalan dengan baik karena adanya revolusi fisik pada saat itu untuk melawan penjajah yang kembali ingin menjajah Indonesia, dan adanya sentralisasi kekuasaan. Selanjutnya pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950, pada pemerintahan Soekarno, pemerintah juga mengeluarkan yang pertama adanya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, yaitu yang mana Komisi Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ini berubah menjadi lembaga legislatif. Kedua, adanya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945, yaitu tentang pembentukan partai-partai politik. Dan terakhir ada maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945, yang mana ini adanya perubahan tentang sistem presidensial, dan dari sistem presidensial ini menjadi sistem parlementer. Selanjutnya ada masa pemerintahannya pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1950 sampai 1965. Yang pertama ada dua demokrasi yang diterapkan pada masa ini. Yang pertama ada demokrasi liberal sekitar tahun 1950 sampai 1959, dan masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Yang mana pada masa demokrasi liberal ini, pada saat itu konstitusi yang berlaku itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Yang kedua ada munculnya partai-partai politik pada saat itu, yang mana ada di sekian banyak partai politik itu ada dua partai politik yang mendominasi atau partai politik yang paling kuat gitu, yaitu partai PNI dan partai Masyumi. Terus yang ketiga, pada saat itu demokrasi liberal itu implementasinya dicap gagal oleh banyak orang, dan terakhir yaitu adanya Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, inilah dari dekret presiden inilah berakhirnya masa sistem atau masa demokrasi liberal pada masa pemerintahan Soekarno. Selanjutnya dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin, yang mana pada masa demokrasi ini terpimpin ini dimulai setelah dibubarkannya Badan Konstitusi Konstituante dan dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 1999 tadi. Nah, masa itulah setelah dekret presiden itu dikeluarkan, bergantilah demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Munculnya pada saat demokrasi terpimpin ini, munculnya konsep pemikiran Soekarno tentang nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Selanjutnya, adanya ketegangan politik yang terjadi setelah pemilu 1955. Yang terakhir adalah terjadinya peristiwa pemberontakan gerakan 30 September 1965 oleh PKI. Selanjutnya ada perpolitikan pada masa Soekarno. Pada masa Soekarno ini
ada masa demokrasi uh, liberal itu ada dominasi banyak partai politik yang diantaranya itu 4 yang saya masukkan, itu ada Partai Sosialis Indonesia atau PSI, yang kedua ada Partai Kristen Indonesia Perindo, yang ketiga ada Masyumi, yang keempat ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Perpolitikan pada masa Soekarno ini terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama ada Kabinet Nasir yang menjabat pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukeman pada yang berkuasa pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Muldoko menjabat pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastra Mijojo I yang menjabat pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang menjabat pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastra Mijojo II yang mana pada menjabat dimulai pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Dan yang terakhir ada Kabinet Juanda yaitu pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Selanjutnya ada kebijakan perekonomian yang terjadi pada atau yang diterapkan pada masa pemerintahan Soekarno. Yang pertama adalah The Japanese Bank milik Belanda yang pada saat itu dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia. Yang kedua ada usaha yang berhubungan dengan martabat orang banyak, itu mereka amankan. Yang terakhir ada pemerintah itu berupaya menghilangkan kontrol-kontrol dari Belanda, baik itu dalam kegiatan perdagangan, ekspor maupun impor. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Pada masa itu terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode pada tahun 1945 sampai 1950. Ini mulai dibukanya pendidikan rendah atau sekolah rakyat disebut SR. Yang kedua sudah adanya pendidikan guru atau SGB, sekolah guru G, SGC sekolah guru C, dan SGA sekolah guru A. Yang ketiga ada pendidikan umum, sudah adanya SMP sekolah menengah pertama dan SMT atau sekolah menengah tinggi. Yang keempat ada pendidikan kejuruan, yang ini pendidikan kejuruan ini fokus kepada pendidikan kewanitaan seperti serta pendidikan ekonomi. Yang terakhir ada pendidikan tinggi, di mana pada saat pemerintahan Soekarno itu sudah dibukanya Universitas Gadjah Mada dan lain sebagainya. Dan pada saat periode kedua sekitar tahun 1950 sampai 1966 ini, pemerintah itu hanya meneruskan kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan lama. Selain itu, dari meneruskan kebijakan yang lama, pada masa Orde Lama ini, pendidikan Islam itu mulai ada atau mulai muncul untuk diadakan pembaruan dengan ditertibkannya berbagai kebijakan tentang perbaikan pendidikan Islam, diantaranya ada mulainya Madrasah Wajib Belajar atau MWB. Selanjutnya adalah runtuh atau berakhirnya pemerintahan Soekarno. Yang pertama ada faktornya, yang pertama ada terjadinya peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Ini dari pemerintahan dari terjadinya peristiwa tersebut itu banyak informasi simpang siur yang membuat pemerintahan itu dianggap tidak tegas untuk memberantas atau mengatasi tentang permasalahan G30 SPKI. Selanjutnya ada munculnya Tritura, 3 tuntutan rakyat, dan terakhir adalah munculnya Super Semar. Nah, di sini ada isi perintah Super Semar, yaitu pemindahan kekuasaan dari pemerintah Soekarno kepada pemerintah Soeharto. Nah, dari situlah berakhirnya masa pemerintahan Soekarno dengan ditandai dengan munculnya atau ditandatangani Super Semar. Baik, sekian dari saya presentasi materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.